pernah juga kita melatih tentang fotografi, gimana sih motret makanan atau produk gitu supaya dia menarik ketika ditampilkan di ekspor ke Maxstot. Iya gitu Bu. Itu kita hadirkan itu Walaupun itu yang bagus. Iya Bu. Iya karena kantor pajak seru. Tapi bareng ke dalam ngobrolnya sampai ketawa. Iya, itu juga. Akhirnya gimana kitanya aja misalnya kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, kembali lagi bertemu bersama saya Ida Laila. Kawan pajak semua kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terkini bersama para pakar, bersama para stakeholder dan tokoh di Kanwil DJP Banten. Masih dalam suasana pandemi COVID yang belum berakhir, program pemulihan ekonomi nasional masih terus berlanjut. Perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan juga perekonomian sangatlah besar. Berbagai insentif dikeluarkan semata untuk membantu menggeliatkan roda perekonomian dan membangkitkan semangat masyarakat sehingga tetap optimis di masa pandemi. Kawan pajak, podcast katalog gue Kanwil DJP Banten kali ini menghadirkan seorang wanita luar biasa yang sangat cantik, smart, dan beliau adalah pelaku bisnis properti di Banten. Beliau menjadi direktur dan komisaris beberapa perusahaan properti ternama dan telah dianugerahi berbagai penghargaan baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Ibu Hajah Lilis Komariah SE. Beliau adalah ketua IWAPI Banten. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Selamat datang di studio katalog gue Kanwil DJP Banten. Pertama kali ya Bu ya datang ke sini ya Bu ya. Luar biasa. Gimana kayak Bu masuk kesannya? kafe. Oh gitu. Nyaman sekali. Nyaman ya Bu ya. Alhamdulillah. Jauh dari suasana kayak kantor masuk kantor pajak. Kantor pajak ya Bu. Sudah humi. Udah home ya Bu Iya. ya. Jadi enggak aduh nih dipanggil ke kantor pajak nih takut. Udah gak ada gitu lagi ya Bu ya. Pas masuk tadi Bu, masuk kanwil kami terus ada lobby juga Ibu. Iya. Lihat suasananya lebih friendly ya Bu ya. Friendly. Alhamdulillah. Ya nice. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Ya nih, Ibu Lilis ini adalah ketua IWAPI ya Bu. Boleh cerita Bu, IWAPI itu apa Bu? IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Perempuan semua berarti ya Bu? Iya. Jadi kalau Ikatan wanita. Mas ini nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Gitu. Oke, 500 anggota. Kurang lebih. Tersebar dari 8 kota kabupaten. Banten. Seluruh provinsi Banten. Iya, di provinsi Banten. Ibu sebagai ketua di provinsi Banten. Berarti Iya. ada ketua lagi di masing-masing kabupaten katanya. Ada. Itu DPC. Namanya ketua DPC. Kalau ini ranting ya, jadi cabang terus dari cabang induk kita. Luar biasa. Berarti Ibu membawahi kurang lebih 500 anggota di 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Iya. Jadi kita juga ada 8 DPC ya. Jadi kita tuh wilayah lah misalnya kalau di ini. Ya, seperti kami lah kantor wilayah gitu. Punya ada beberapa kantor pelayanan pajak. Oke, saya ngerti Bu. Kegiatannya apa aja Bu, IWAPI Bu? IWAPI itu kita sih dari tahun yang pertama kita jalan ini kita membenahi semua sistem dan struktur keorganisasian ini kita lagi rapikan gitu ya. Karena gini, kalau dulu mungkin Ibu Yati Mahendra ya sebelumnya kita itu beliau yang berjuang mengenalkan IWAPI nih di Banten ini supaya lebih banyak berperan masuk gitu, tahu IWAPI lah gitu, penting masuk dulu gitu. Nah tugas kami yang sekarang ini adalah pembenahan dengan eranya zamannya sekarang kan ya. Nah sekarang era digitalisasi ya saya punya kewajiban harus para perempuan juga
ibaratnya sadar akan digitalisasi. Harus misalnya nih, kebanyakan mereka pengusaha nih, jadi bisnisnya nggak lewat offline aja, jadi online-nya harus pintar, kan gitu. Bahkan untuk saya lihat nih Bu, buka websitenya Iwapi, untuk daftar itu juga online ya Bu ya sekarang ya. Itu kan Bu, kalau perempuan tuh ada isu tentang pengarus utamaan gender nih ya Bu ya. Kalau dulu kan mindsetnya pemimpin itu ya laki-laki aja gitu kan. Sementara ini dengan ada Iwapi berarti ini perempuan-perempuan dia punya usaha sendiri, dia jadi pemimpinnya di perusahaan dia, bisa seperti Ibu misalnya ya, punya perusahaan properti begitu besar, jadi direkturnya, jadi komisarisnya. Itu sekarang di Banten khususnya Bu sudah diakui ya perempuan ya Bu ya untuk terkait pengaruh sama gender ini. Ya sebelum saya juga pastinya diakui, orang kita juga pemimpin kita sebenarnya juga perempuan ada ya di Banten ya. Oh iya. Iya kan, Bu iya, Ibu. Betul kan kita ada maksudnya. Di sini di Banten banyak pemimpin daerah perempuan banyak, ya kan. Sebenarnya kalau perbedaan itu ada, kenapa jadi kita tidak mensyukuri bahwa itu suatu rahmat, ya kan? Ya pasti kita berbeda. Cuma yang kita maksud dari tadi kesetaraan gender itu. Kita ingin dihargai dengan diperlakukannya, bahwa misalkan nih kalau jam kerja misalkan nih ya, jam kerja kalau laki-laki misalnya dibayarnya 5.000, kalau perempuan 4.000, suka begitu kan. Oh ya, jadi dibeda-bedakan seperti itu. Jadi karena kan dia perempuan dan ini laki-laki gitu ya. Padahal misalnya ngerjakannya sama. Iya. Kan ada tuh pabrik-pabrik kita masih suka nemu. Masih ya Bu ya. Walaupun sekarang udah diinkan ya UMR, tapi kalau yang masih tradisional kan masih ada masih juga beda ya antara pekerja laki-laki sama perempuan ya. Gitu. Di Ibu jadi pengusaha nih sudah berapa lama nih Bu? Dari dulu mutusin jadi pengusaha atau emang dari awal pengusaha, atau dulu pernah jadi karyawan kemudian beralih jadi pengusaha? Atau saya itu tadinya marketing. Marketing. Perusahaan properti. Oh, oke. Berarti emang udah tahu tentang properti sejak lama ya Bu ya. Terus ya saya sangat menjaga hubungan hubungan antara customer dengan saya sendiri, jadi after sales service gitu ya. Terus kita maintain kita apa, jadi akhirnya ada loh yang misalnya beli rumah sampai beli lagi kalau saya tawar gitu ya, atau dia nitip jual, saya gunakan gitu dan saya kumpulkan, saya maintain hubungan dengan perbankan, jadi ngurus lagi, pas ngurus jadi nggak sekedar ngurus kan gitu ya. Ada hubungan baik dengan teman-teman. Jadi bisnis itu Ibu paham ya Bu ya. Saya ikut ngurus. Masa pandemi gini gimana Bu untuk usaha properti terutama? Untuk usaha properti kita emang jadi agak terpuruk ya. Makanya saya nggak mau merenungi bahwa itu terpuruk, begini bagaimana gitu ya. Ya saya pikir pemerintah juga sama berpikiran bagaimana ini warganya gitu kan ya. Betul. Jadi kita jangan musingin lagi. Udah kita berjuang aja, apa yang bisa kita lakukan gitu. Iya, Bu. Jadinya kan membuat terobosan, membuat supaya ini terus bergerak. Saya yakin sih kalau terus kita bergerak akan ada jalan gitu. Ya kalau kita ratapi, terus kita pasrah, kita ketakutan terus dengan COVID, nggak berbuat apa-apa, ya waalaikumsalam kita. Takut nggak Bu datang ke kantor Pak? Enggak lah. Serem nggak gitu biasanya? Iya sih kayaknya kantor pajak serem. Tapi bareng ke dalam ngobrolnya sampai ketawa-tawa. Iya biasanya Bu. Akhirnya gimana kitanya aja misalnya kayak gitu kan. Nah Bu, pandemi ya Bu. Pandemi, Ibu tahu nggak kalau misalnya DJP itu juga mengeluarkan berbagai kebijakan terkait insentif perpajakan? Sempat tahu ya? Dan apalagi yang untuk
UMKM kan ya. Iya. UMKM tuh nggak perlu bayar selama pandemi ini kan Bu, Iya. Rp0. Jadi yang mereka menggunakan fasilitasnya itu ya dengan senang hati lah ya. Dengan kondisi ini kita misalnya nih jualan aja udah susah nih, kita malahan kasih diskon lagi, kasih ini lagi kan gitu ya. Jadi ya sangat terbantukan sekali ya dengan adanya misalnya dapat kerjaan kecil, nggak perlu misalnya kita kerjaan dapat orderan catering gitu ya. Misalnya 5 juta kan nggak perlu bayar pajaknya gitu kan. Iya betul seperti itu. Ya Bu, mungkin nanti ke depan dengan IWAP ini kita juga bisa kerjasama ya Bu ya untuk sosialisasi ketentuan-ketentuan terbaru misalnya, atau juga bantu teman-teman untuk terkait development service, business development servicesnya seperti apa. Pernah juga kita melatih tentang fotografi, gimana sih motret makanan atau produk gitu supaya dia menarik ketika ditampilkan di export ke Maxtots gitu Bu. Itu kita hadirkan itu walaupun itu tuh yang bagus. Iya Bu. Iya karena intinya sebetulnya pajak itu kalau orang sudah maju, usahanya maju, penghasilannya banyak, pajaknya juga besar Bu. Iya. Kalau orang-orang usahanya masih sulit gitu ya, penghasilannya masih kurang, otomatis pajak pun tidak akan tinggi. Makanya kita dorong masyarakat sama komunitas-komunitas juga, kita dorong bersama UMKM. Ada juga dari Kementerian ini ya Bu ya, koperasi ya, Kemenko. Juga bekerja sama dengan itu membina UMKM juga Bu dengan namanya Business Development Services. Jadi membangun bisnis wajib pajak, kita bantu dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Jadi ya kalau memang sudah harus membayar pajak, ya bayarlah gitu ya pajak pada waktunya dan boleh Bu closing statementnya Bu untuk kawan pajak semua kira-kira. Iya, kalau saya sih semuanya ini kan memang pada saat ini bagaimana caranya kita bertahan dan mencari jalan keluar dari pandemik ini. Bagaimana kita memperbaiki perekonomian dari kondisi seperti ini. Ini bukanlah satu halangan yang membuat kita jadi tidak harus menyerah. Jangan menyerah karena masih banyak jalan, dan tetap yakin kita itu harus terus bergerak ya. Bahwa badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tetap bergerak, tetap semangat. Semangat. Gitu. Insya Allah akan ada jalan ya Bu ya, untuk semakin maju lagi nanti. Oke, demikian bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu Lilis untuk hadir di studio podcast Kataloge Kanwil DJP Banten. Terima kasih buat sharing, curhat, dan dialog serunya barusan. Sudah berbagi cerita juga dengan kita dan kawan pajak semua. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah mendengarkan episode Kataloge Kanwil DJP Banten kali ini. Dan untuk obrolan seru lainnya serta tips-tips perpajakan lainnya, kawan pajak juga bisa mengakses langsung media sosialnya Kanwil DJP Banten di IG dan Twitter kami, yaitu @pajakdjpbanten, serta Facebook, YouTube. Udah main Facebook juga nih ya? Iya, Facebook, YouTube di @kanwildjpbanten. Keren. Jangan lupa di follow ya Bu Lilis ya. Nanti kita saling follow nih media sosialnya IWAPI dan Kanwil Banten. Iya, kita ini terus ya kolaborasi gitu. Baik, terima kasih Ibu Lilis, terima kasih. Terima kasih kawan pajak semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.